Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini saya mau menjelaskan materi baru nih tentang konsep lingkaran, yaitu beserta teori teorema Thales dan juga teori Ptolemaios. Nah, sebelum saya masuk ke materi yang lebih dalam lagi, sekarang pertama mau menjelaskan spiritual paradigm dulu. Nah, spiritual paradigmnya di sini tuh ada di surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Selanjutnya, apa sih kaitannya makna dari spiritual paradigmnya dengan konsep lingkaran yang bisa menjelaskan. Nah, makna dan kaitannya dengan teori lingkaran yaitu ayat ini tuh menegaskan bahwa benda-benda langit itu tidak diam, jadi dia itu melainkan bergerak aktif yang secara teratur, yang berasal dari kata yasbahun, artinya dari kata tersebut itu yang berarti berenang atau mengapung. Hal ini tuh menggambarkan bahwa pergerakan benda langit di ruang angkasa itu yang mulus tanpa berturan karena mengikuti jalur yang sudah ditentukan, yaitu falak. Nah, selanjutnya di sini langsung aja di sini lingkaran itu terdapat jenis-jenis atau unsur di dalamnya, yaitu ada 8 macam-macam jenis lingkaran. Yang pertama ada titik pusat, ini maaf tipe ya, ini titik pusat. Terus yang kedua ada jari-jari. Yang ketiga ada diameter. Yang keempat ada busur. Yang kelima ada tali busur. Yang keenam ada juling. Yang ketujuh ada tembereng. Dan yang terakhir ada apotema. Nah, terus selanjutnya, kita mau mengenalkan dua sudut penting nih, yang nanti itu akan sangat dibutuhkan banget pada kedua teori ini, yaitu teori Thales dan juga teori Ptolemaios. Lebih ke teori Thales sih, Bu. Ada pokoknya yang ini tuh sudut pusat, yaitu sudut yang titiknya itu pusatnya merupakan titik pusat lingkaran dari kaki-kakinya, yang merupakan itu jari-jari lingkaran. Terus ini tuh sudut keliling. Nah, sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya itu merupakan tali busur lingkaran. Oke, daripada kalian bingung, buat penjabaran eh, jenis-jenis lingkaran, kita mau menerangkan dulu ya satu persatu. Yang pertama ini ada titik pusat. Titik pusatnya apa sih? Titik pusat itu adalah titik tertentu yang terletak pada eh, yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, jadi perhatikan gambar berikut. Di gambar itu terdapat sebuah titik nih yang berwarna merah. Nah, titik ini itu adalah pusat lingkaran pada lingkaran tersebut. Jadi, titik A ini adalah titik pusatnya. Karena titik A itu berada di tepat tengah-tengah lingkaran. Jadi titik pusat ini TP itu adalah titik pusatnya itu sama dengan titik A. Nah, selanjutnya ini ada yang gambar kedua ada unsur jari-jari atau jenis lingkaran jari-jari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jari-jari? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, perhatikan gambar ini. Terdapat garis pada lingkaran tersebut. Garisnya ada 3, yaitu dari A ke B, A ke C, dan A ke D. Nah, garis-garis tersebut pada lingkaran ini itu menghubungkan antara titik pusat dengan titik yang ada pada lingkaran. Nah, makanya garis ini itu disebut namanya jari-jari. Jadi jari-jari pada lingkaran tersebut yaitu garis AB dan AC, lalu AD. Nah, selanjutnya yang ketiga ada diameter. Diameter ini adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi, perhatikan gambar selanjutnya. Diameter pada gambar ini itu adalah I ke C. Kenapa dia bisa dinamakan diameter? Karena dia ini merupakan garis tengah pada lingkaran. Dan juga dia ini menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu titik A dan titik C, dan yaitu melalui titik pusat, yaitu dia saling menghubungkan dan melewati titik pusatnya yaitu A. Jadi diameter ini juga bisa kita sebut dengan garis tengah pada lingkaran. Dan diameter juga adalah 2 kali jari-jari, yaitu jari-jari AI dan AC, karena garis tersebut itu menghubungkan garis dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Jadi diameter ini yaitu kayak menghubungkan dari satu garis ke garis ujung lainnya. Jadi diameter pada gambar ini itu adalah IJ dan juga KY. Oke, next lanjut kita ke Oke, next ini ke busur. Apa sih busur?
Apa sih busur itu? Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang di lengkung tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi, busur itu merupakan garis lengkung. Garis lengkung itu seperti ini, teman-teman. Garis lengkung itu dia kayak garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung yang menghubungkan dua titik itu namanya disebut busur. Jadi, busur pada gambar ini adalah CD. Ini busur pertama yang berwarna merah. Ini busur pertama. Lalu busur kedua, ini pada gambar yang berwarna biru. Jadi ada dua busur dalam satu lingkaran ini. Busur pertama yaitu CD dan juga busur kedua yaitu DD. Oke, lanjut aja langsung ke tali busur. Nah, tali busur. Tali busur ini apa sih? Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung pada lingkaran. Dari gambar tersebut, yang merupakan tali busur adalah YC dan juga XC. Jadi, itu adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung yaitu ini, dan juga pada lingkaran dia itu menghubungkan sisi lengkung dan juga garis lurus. Jadi garis lurus pada bagian lingkaran garis lengkung pada lingkaran ini itu adalah ini dan garis lurusnya itu adalah ini. Jadi tali busuknya itu adalah CY dan juga CX. Udah langsung lanjut aja ya tanpa gambar. Pokoknya intinya juring itu adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi di sini aku gambarin singkat aja. Kan ada lingkaran. Nah, daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh jari-jari, daerah berarti di dalamnya dua jari-jari itu disebut juring. Jadi kayak gitu. Nah, pokoknya daerah yang berwarna hijau ini namanya dia disebut juring karena dia dibatasi oleh dua jari-jari. Dan dia itu biasanya berbentuk seperti pizza dan sebuah busur, yaitu busurnya ini yang melengkung. Oke, lanjut aja. Ini ada tembereng. Tembereng itu adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, kalau juring tadi kan eh, dia daerah yang di dalam lingkarannya itu dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, kalau tembereng ini dia beda nih. Dia sama-sama di dalam daerah lingkaran, tapi dia ini dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Jadi gimana sih gambarannya? Jadi gambarnya seperti ini. Misalnya ada lingkaran nih. Di sini ada titik pusat. Nah, eh, daerah yang ada ini ada garis dan juga ini ada garis. Nah, daerah yang di dalam lingkaran ini, lingkaran itu dinamai tembereng karena dia dibatasi oleh satu tali busur dan juga dibatasi oleh busur. Jadi dia dinamai oleh tembereng. Dan dia ini tanpa melewati titik pusat ya garis busurnya, tali busurnya. Terus yang terakhir ini ada apotema. Nah, terakhir apotema ini adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut itu tegak lurus dengan tali busur. Nah, gimana sih? Jadi, lalu yang terakhir, apotemanya ini adalah AE. Perhatikan di sini. Di sini tuh ada tali busur yang berwarna merah. Garis yang berwarna merah. Garisnya itu AE. Nah, dia ini menghubungkan tali busur. Tali busurnya ini, eh, tali busurnya ini adalah C ke D. Jadi, dan menghubungkan titik pusatnya A. Jadi, apotema dari gambar ini adalah eh, AE. Ya, apotemanya adalah AE. Intinya namanya pokoknya dia itu garis terpendek yang dia itu menghubungkan antara titik pusat dan juga tali busur pada lingkaran. Gitu deh. Oke, next. Jadi, teori teorema Ptolemus ini apa sih? Teori teorema Thales itu dia ada dua sudut yang di sini saling berkaitan. Yaitu ada namanya itu sudut pusat, sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah,
pusat ini apa sih? Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya ini merupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya itu merupakan jari-jari lingkaran. Ini sudah cantumin pengertiannya juga ya. Oke, nah, ini biar kalian bisa baca juga. Jadi sudut pusat ini yaitu sudutnya titik sudutnya ini merupakan titik pusat lingkaran dan juga kaki-kakinya itu merupakan jari-jari lingkaran. Nah, dari pengertian ini yang termasuk sudut pusat yaitu adalah sudut AOB. Kenapa gitu? Coba nih kita perhatikan gambarnya lebih detail lagi. Di sini yang merupakan dari titik pusat dari lingkaran tersebut itu adalah O. Dan titik pusat O itu dia mempunyai jari-jarinya, jari-jari lingkaran pada lingkaran tersebut, yaitu jari-jarinya itu A ke O dan juga B ke O. Jadi karena dia ini memenuhi syarat buat bisa dibilang sudut pusat, jadi sudut pusatnya ini adalah AOB karena dia menghubungkan antara titik pusat dan jari-jarinya ini juga adalah jari-jari lingkaran. Nah lanjut, ini ada sudut keliling. Sudut keliling itu apa sih? Sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya ini terletak pada keliling lingkaran. Dan kaki-kakinya ini merupakan tali busur lingkaran, yaitu ACB. Jadi, titik sudutnya ini, apa sih perbedaan antara sudut pusat sama sudut keliling? Jadi, kalau misalnya sudut pusat tadi itu kan, dia titik sudutnya berada di titik pusatnya langsung ya, berada di tengah-tengah, yaitu ini, yang titik O itu tadi. Titik O itu adalah titik pusatnya. Kalau misalnya sudut keliling, dia ini merupakan titik sudutnya ini berada di keliling lingkaran. Jadi bukan di tengah-tengah lingkaran. Jadi titik pusat pada sudut keliling yaitu adalah C. Dan kaki-kaki pada dan sudut keliling dia ini memiliki kaki-kakinya merupakan tali busur. Dan tali busur pada lingkaran dan kaki-kaki pada tali busur lingkaran ini yaitu CA dan juga CB. Jadi dia dinamakan sudut keliling karena titik sudutnya dia terletak di keliling lingkaran dan kaki-kakinya dia ini merupakan tali busur lingkaran. Terus apa sih kaitannya sudut pusat sama sudut keliling dan kenapa dia bisa dinamakan teorema Thales? Hubungannya dengan dua sudut pusat sama sudut keliling yaitu sudut keliling dia ini sama dengan setengah dari sudut pusat. Jadi aku kan bilangnya sudut pusat itu setengah dari sudut keliling. Kebalik ya, ini tuh sudut keliling yaitu sama dengan setengah dari sudut pusat. Nah, kalau sudut pusat ya ini 2 kali sudut keliling. Nah, ini tuh berlaku kalau misalnya di dalam suatu lingkaran ini terdapat sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur A dan juga B. Kalau misalnya dia tidak menghadap busur yang sama, dia nggak bisa menggunakan dan bisa dikatakan dengan ini sudut pusat dan juga sudut keliling. Jadi karena dia menghadap busur yang sama, yaitu A dan juga B, dia ini bisa dihubungkan dengan teori, yaitu teori teorema Thales dengan rumus ini. Sudut keliling itu setengah dari sudut pusat dan sudut pusatnya itu 2 kali sudut keliling. Pokoknya sudut pusatnya ini dia lebih besar daripada sudut keliling. Oke, langsung aja di sini aku punya salah satu latihan soal. Sorry. Nah, ini yang pertama ada kasus di mana sebuah sudut BOC dia ini sama dengan 110. Diketahui BOC itu sama dengan 110. Maka yang ditanyakan itu BAC. BAC-nya itu berapa sih? Nah, kita langsung aja jawab. Karena BOC-nya udah diketahui 110. Dan kita tadi kan yang ditanyakan BAC. Berarti karena rumusnya sudut keliling, BOC itu kan sudut keliling. Jadi rumusnya BAC, ini BAC, kok nggak jelas, BAC
Ya ini rumusnya sama dengan ini. Karena yang ditanyakan sudut keliling, maka rumusnya adalah setengah dikali BOC. Jadi jawabannya setengah dikali 110. Ini bisa dicoret, hasilnya 55. 1 dikali 55 adalah 55. Jadi hasilnya adalah jawabannya 55. Terus selanjutnya, ini ada diketahui BAC, terus BOC. Yaudah kita tulis, kita masukkan ke rumus. BAC ini merupakan sudut keliling. Jadi yang ditanyakan itu adalah sudut pusatnya. Ini kebalikannya dari yang soal pertama tadi. Jadi kita tulis BOC-nya kita ditanyain, BOC-nya berapa. Jadi BOC ini sebenarnya kita tulis ini 2 dikali BAC. Nah, BAC-nya berapa? Ini BAC-nya udah diketahui sama dengan 65. Jadi 2 dikali 65 itu sama dengan, next ini ada soal kedua. Ini KL. Dari pos K ke L. Ya ini diketahuinya 8. Terus L ke M, dia ini 15. Nah, kalau misalnya dia disuruh nyari diameter dan soalnya kayak gini, bentuk soalnya seperti ini, maka kita harus menggunakannya dengan konsep Pythagoras. Jadi, Pythagoras itu harusnya kan K kuadrat kali kuadrat dengan C kuadrat. Nah, ini kita lihat KLM berarti sudut KML. Kita masukin ke rumus, berarti 8 kuadrat 15 kuadrat. Kenapa dia ditambah bukan dikurangi? Karena ini yang dicari adalah garis panjangnya. Jadi kalau misalnya C kuadrat itu berarti kuadrat ditambah kuadrat. Pada sini kayak garis sepanjang gitu. Berarti kalau misalnya A kuadrat yang diketahui ya ini apa sih ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti ini kuadrat dikali C kuadrat ini juga berarti B kuadrat kurangi B kuadrat. Oke. Ini lanjut aja ya Pak gitu. 8 kuadrat jadi 4 tambah 89. Hasilnya ini adalah 17 cm. Oke, lanjut kita ke teori yang terakhir, yaitu teori teorema Taylor. Jadi ini udah ada sebuah soal di mana ada sebuah lingkaran yang di dalamnya itu ada segi 4 tali busur, yaitu tali busur A, B, C, D. Pada diketahui panjang sisi AB. AB-nya sama dengan 3 cm. Sudah diketahui di soal, jadi kita maaf. Oke, ini AB itu sama dengan 3. Terus BC-nya ini sama dengan ini B ke C ya, jadi kayak gini ya. Jadi 4. Terus CD-nya ini 5. AD-nya ini sama dengan 6. Nah, yang ditanya ini berapakah panjang diagonal pada diagonal BD. Jadi, teori teorema Ptolemaios ini tuh mengatakan bahwa rumusnya itu sama dengan AD. Ini AD ya, AD dikali BC dikali BD. Cukup guys, BD di atas ini ya. Nah, kita masukin nih AB-nya itu berapa. Kita ini rumus ini tuh udah rumus paten ya pada teori teorema Ptolemaios. Jadi kita langsung masukin aja ke rumusnya. Karena AB-nya udah diketahui, jadi kita masukin 3 dikali CD-nya udah diketahui sama dengan 5. Terus ditambah AD. AD-nya itu dia 6. Terus dikali BC. BC-nya udah diketahui 4. Sama dengan AC-nya 5 dan yang terakhir BD. BD-nya kan nggak diketahui, jadi kita tetap tulis BD gini.
Nah, langkah selanjutnya kita fokus dulu, kita fokus perkalian yang ada pasangannya. Jadi kita kurungin dulu masing-masing. Karena penjumlahan dan perkalian yang bisa dikalikan seperti ini. Misalnya 3 kali 5 itu kan 15. Terus ditambah 6 kali 4 itu 24. Nah, karena ini 5 dikali B itu kan nggak bisa. Jadi kita biarin dulu. 5 kali kita tulis ulang aja. Nah, 15 tambah 24 itu hasilnya sama dengan bentar ya. Tiga sembilan. Nah, 5 dikali BD. Karena ini kan perkalian, dia pindah luas perkalian jadi pembagian. Jadi 5-nya ini pindah ke bawahnya 39 jadi pembagian. Karena perkalian jadi pindah luas jadi pembagian. Kalau misalnya ini ditambah, dia pindah luas jadi minus gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi ini kan karena 5-nya pindah luas, jadi 5-nya 39 bagi 5 dengan 1,8 cm. Oke, segitu dulu penjelasan ya. Terus ada mohon maaf ya jika mungkin ada tadi yang kelupaan atau kayak yang salah-salah gitu. Mungkin sudah cukupkan sampai sini dulu karena waktunya juga sudah habis ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.